Sekarang kita akan ke sesi kedua yang akan membahas tentang imbas COVID-19 terhadap dunia pendidikan yang akan kita diskusikan bersama Kak Revordiansyah. Kak Revordiansyah sudah masuk ke grup. Apalagi Kak Revor sudah masuk belum? Oke. Saya akan membacakan CV dari Kak Revor terlebih dahulu. Beliau antaranya penerima beasiswa BAS, juara 2 MasterChef BMF KIP dan sebagainya. Selanjutnya ke organisasi, sekarang pusat periode 2019-2021. Pengalaman pembicaranya sangat banyak, terutama ada pemateri diskusi dan kajian online dengan tema Apa Kabar Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19 oleh BMF KIP ULM. Begitu Kak, selamat pagi. Selamat pagi ya. Ya, sekarang sedang di Jambi gitu Kak. Ya, saya sedang di Jambi sekarang. Oke. Di Jambi kasus COVID-19 ini seperti apa Kak? Kalau data cross 105 kasus positif di Provinsi Jambi. Jadi masih merupakan zona. Ya, termasuk wilayah untuk saya itu masih zona hijau, alhamdulillah. Oke, baik. Yang kita pada tahun ini muncul virus yang bermula di kota Wuhan. Menular dengan sangat cepat, termasuk di Indonesia. Bahkan ratusan manusia telah terpapar virus COVID ini dan tidak sedikit menjadi korban meninggal. Sangat cepat dan sulitnya mendeteksi virus ini membuat seluruh masyarakat dunia menjadi was-was dan khawatir. Penularan terjadi lewat kontak fisik. Dan untuk menangani virus ini, pemerintah mengimbau untuk melakukan social distancing, dan interaksi sosial dengan orang lain, mengurangi rumah di rumah saja. Kebijakan ini tentunya membawa dampak yang sangat besar di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama membahas tentang dampak COVID-19 khususnya dalam bidang pendidikan bersama Kak Revordiansyah. Baik, langsung saja untuk Kak Revor, dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua yang berada di mungkin hari ini yang datang diskusi juga dari berbagai wilayah. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu ya, walaupun tadi sudah diperkenalkan, karena mungkin lewat perkenalan yang lebih intens kita bisa menjalin sebuah diskusi yang lebih baik ya. Saya Revo Diansah, kan sidang ya, bukan baru sidang skripsi bulan 3 kemarin. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia ya. Mungkin masih beberapa mahasiswa yang belum mengetahui terkait dengan IMAKIPSI ya. Uh, IMAKIPSI ini merupakan sebuah lembaga yang memang mewadahi seluruh aspirasi perjuangan terutama dalam bidang pendidikan. Oke, sebelumnya yang saya hormati juga ya Kak pemateri yang pertama, Bang Joshua Yonatan ya, yang tadi sempat saya melihat sedikit ya terkait dengan materi yang beliau sampaikan sangat luar biasa ya. Apalagi Bang Joshua ini sedang melaksanakan S3 ya, wah itu sangat luar biasa sekali. Kemudian ya kita akan menelisik mungkin sedikit terkait dengan bagaimana sih COVID-19 ini terhadap bidang pendidikan yang tentunya memang sangat banyak sekali uh, apa ya bahasanya, banyak sekali kaitannya dengan dunia pendidikan, terutama dengan sistem pendidikan yang saat ini kita rasakan. Ada yang namanya kuliah daring dan lain sebagainya.
Kemudian banyak juga mahasiswa yang mungkin berpandangan kuliah daring ini masih belum efektif. Bahkan ada juga berpandangan bahwasanya kuliah daring ini hanya sekedar diberikan tugas saja begitu. Itu mungkin akan menjadi sedikit bahan kajian kita pada siang hari ini. Mungkin Mbak Gita, Oh ya, eh, kalau berkenan di off, di on kameranya Kak. oh ya, siap-siap. Lanjut eh, dengan imbas COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Lanjut, Mbak. Ya, tentunya ada beberapa imbas yang terkenal dalam hal bidang pendidikan. Bahwasannya memang hari ini eh, Menteri Nadiem Makarim Anwar ya, di akhir keputusannya itu kita akan melaksanakan perkuliahan itu secara daring itu hingga tanggal 9 Desember itu kalau salah belum ada peraturan terbaru terkait dengan bagaimana pembelajaran di semester depan. Dan kemudian ini menjadi bahan kajian yang sangat sebenarnya. Karena apa? Karena memang banyak masih kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang belum terpenuhi, terutama dalam hal pendidikan daring terkait dengan kuota dan lain sebagainya. Bahkan hari ini itu banyak sekali suara-suara mahasiswa yang menyampaikan terkait dengan pemenuhan pemenuhan UKT yang sebenarnya itu tidak efektif jika tetap dijalankan. Fasilitas-fasilitas yang biasa kita rasakan ketika kuliah offline jadi persoalan-persoalan dalam hal bidang pendidikan, apalagi dalam hal bidang pendidikan dasar dan menengah. Nah, banyak sekali ya dari kita di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama yang tentunya belum bisa beradaptasi dengan hal yang seperti ini. Kita ketahui ya, negara kesatuan yang berbentuk dan tersebar di antara beberapa pulau. Dan dari setiap daerah itu kita memiliki kondisi yang berbeda. Karena apa? Karena di setiap daerah belum semuanya dipenuhi oleh mungkin pendukung yang akan mendukung kita. Nah, ini Menteri mungkin sudah menjanjikan solusi yaitu terkait dengan uh, tidak sama dengan materi yang biasa kita ada dengan e-learning dan itu masih saja dilanggar oleh dosen-dosennya karena tidak ada apa ya tidak ada semacam pelatihan yang dilaksanakan sebelum itu akhirnya dilakukan yang diatur ini akan mengakibat catatan dalam hal bidang kurikulum yang biasanya kita laksanakan secara offline seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan semua harus dituntut untuk mandiri. Nah ini mungkin bisa menjadi dasar kita dalam hal perkuliahan secara daring karena dalam hal tidak bisa menutup tenaga pendidik itu berikan ulasan materi dan kita disuruh mengkaji saat pun memang secara apa ya mahasiswa memang harus secara tetap dibimbing dan bisa menjadi kesalahan multitafsir dalam hal bidang pendidikan itu sangat bisa menyebabkan tidak sampainya visi pendidikan yaitu terkait dengan satu visi yang memang dimaksudkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga
tidak semua peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara online ya. Memang betul dengan maksimal karena beberapa faktor. Ini menjadi landasan yang paling utama. Karena apa? Karena di kemudian buruh lepas uminya dan banyak dan itu akan menjadi atau melaksanakan pembelajaran secara sarana dan prasarana biasa di kuliah offline atau dengan pembelajaran secara offline itu mereka tidak mendapatkan ketidakadanya maksimal di antara kedua belah pihak. Nah itu Pak sarana ini dapat terlalu dengan visi. Kemudian pelaksanaan dan penilaian ujian akhir semester yang materi yang saya dapatkan ketika kita menjadi namanya pendekatan. Pendekatan akan yaitu akan melihat bagaimana karakter seorang siswa, bagaimana karakter seorang kan bagaimana visi yang akan ketika sedang belajar landasan langsung kepada anak itu menyampaikan tujuan atau sampaikan seperti itu. Kemudian yang kelima terkait dengan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru yang belum ada. Kalau kita itu memang saat ini sebenarnya sudah ada penerimaan peserta didik, namun ada beberapa kali penerimaan itu tertunda. Tertunda karena apa? Mungkin karena sistem yang nantinya belum kemudian di kebijakan terlaksana akan penundaan UTBK pendaftaran masih banyak daerah oleh yang bisa menyumbang penerimaan masuk lanjutkan tadi ya, mungkin tadi jaringan saya mungkin agak reconnect ya, terkait dengan dilema sistem pendidikan online ya. Memang di offline dan harus dilaksanakan secara online. Kemudian yang kedua itu tergantung kemandirian mahasiswa. Tadi sudah saya singgung bahwasannya sangat berkaitan di bidang di dalam kelas. Bagaimana itu adalah kelompok yang lain. Bagaimana mahasiswa itu bisa merealisasikan sikap kritis yang biasanya terlaksana. Namun ini kita kehilangan interaksi sosial yang biasanya kita laksanakan di perkuliahan secara offline. Kemudian kebijakan birokrasi kampus dengan sistem yang harus terstruktur. Nah, ini merupakan sebuah karena ketika Akipsi beraudiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu memang sudah
ada Bapak Nizam ya sebagai Dirjen Pendidikan Tinggi, memang belum tidak ada peraturan yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal-hal tersebut, terutama dalam hal eh, apa ya penunjangan sarana dan prasarana tes yang harusnya diterima oleh mahasiswa dan peserta didik atau tingkat atas. Nah, itu menjadi kebijakan yang harus dibuat oleh birokrasi kampus. Nah, itu kembali ke kebijakan yang memang harus dilaksanakan dari perguruan tinggi negeri ataupun sekolah dari tempat itu masing-masing. Nah, itu sistem yang membuat dari memberikan kebijakan yang memang untuk mengedepankan sikap atau pro telah ya dari sisi mahasiswa kita dirugikan dari dilema sistem pendidikan online belum banyak sekali dosen-dosen yang terhadap kita bahwasannya peraturan mengeluarkan kita mengeluarkan secara daring aplikasi lain yang tentunya menguras kuota yang ada di mahasiswa itu sendiri, sedangkan tidak menanggung biaya kuota sendiri. Nah, dan mungkin akan harusnya ada kebijakan terkait dengan uh, balance dari mahasiswa dan dosen itu sendiri seperti itu. Kemudian lanjut Mbak Nisa. Yang saat ini ya. Yang pertama itu ada tidak adanya aplikasi yang bisa diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Nah, itu saya singgung tadi. Sudah adanya solusi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan uh, pembelajaran melalui TVRI. Tapi buktinya saja ya, di tempat saya pun tidak ada yang atau belum harusnya ada evaluasi terkait dengan solusi dari pembelajaran lewat TVRI ini itu sudah maksimalkah, sudah terjalankah, sudah masifkah? Nah, tentunya kan terutama ini adalah pendidikan yang menjadi dasar utama karakter seorang karakter sebuah bangsa. Nah, ini yang menjadi uh, pro dan kontra yang terlaksana, itu pro dan kontra yang saat ini sedang terjadi. Kemudian sisi tidak ada layanan free access yang mendukung pembelajaran online. Nah, banyak kampus yang masih uh, karena free access yang harusnya menjadi solusi yang sangat konkret tidak uh, namun tidak terrealisasi dari pihak pemerintah. Kemudian listrik yang sering ya sangat sering itu listriknya sering mati. Nah, ini menjadi penghalang dalam hal pembelajaran secara online dan berakibat pada dampak nilai bahan atau dalam sistem pendidikan. Kemudian ya adanya pembelajaran online dengan pembelajaran tatap muka. Itu tadi kita bandingkan kurikulum yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran offline tentunya sangat berbeda. Terkesan memang kurikulum yang sesuai dengan kurikulum yang sudah dipersiapkan seperti itu. Lanjut Mbak Nisa. Ya, kemudian ada beberapa permasalahan juga dengan processing bahwasannya saat ini ya pendidikan itu ada persentasenya dialihkan kepada COVID-19. Nah, yang itu ada dana ujian nasional. Ujian nasional yang tidak terlaksana itu sebagian dananya itu dialihkan ke COVID-19. Kemudian dana BOS, dana bantuan proses sekolah, kemudian dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dana penghasilan guru, dana tunjangan profesi guru. Memang
dana tersebut beberapa atau sebagian itu dialihkan ke penanganan COVID-19. Nah, itu menjadi pertanyaan, di manakah transparansi yang sebenarnya harus di dana pendidikan ini? Bukan dana pendidikan yang sangat sedikit, ratusan miliar bahkan sampai triliunan yang dialihkan kepada COVID-19. Namun sampai saat kita melihat bahwasannya ya, pertanyaan yang nanti dijawab secara konkret oleh kementerian dan upaya yang dapat sebagai mahasiswa tentunya stok yang memang tidak bisa dipungkiri kita harus ikut andil dalam uh, normalisasi era pendidikan yang sedang saat ini terjadi seperti itu. Memang kan pemutusan mata rantai. Yang pertama kita harus edukasi. Nah ini mungkin saya tidak membahas, namun yang paling penting itu organisasi yang biasanya terlaksana baik itu majelis aspirasi atau dewan pertimbangan mahasiswa ataupun organisasi kemahasiswaan, kemudian organisasi-organisasi lainnya menjadi organisasi penggerak yang benar penting. Kita perlu soalnya ini loh bahaya dari COVID-19 ini loh itu. Supaya apa? Supaya nantinya ketika eh, apa namanya ketika pemerintah ingin atau memprediksi terkait dengan kapan berakhirnya COVID-19, nah kita bisa membantu dalam hal mengedukasi. Karena apa? Karena semuanya sebenarnya sudah membuat sebuah kebijakan, itu kita harus menjalankan kebijakan tersebut. Tentunya kebijakan tersebut apa ya bersifat pro dari mahasiswa itu sendiri dan kita bisa mendukung lewat gerakan-gerakan dan ini dan ini tentunya akan berefek ini bisa dianggap sudah new normal. Besar ini sebenarnya normal itu seperti bidang pendidikan dan mungkin nanti singgung semuanya sering. Kemudian ada juga terkait dengan transaksi dana ya, transaksi dana itu harus dilaksanakan. Kemudian terkait dengan pelajaran daring di setiap daerah itu tadi singgungannya terhadap dengan solusi yang ditawarkan lewat TVRI tadi itu harus lebih konkret lagi dan lebih masif. Dan ini kenapa saya singgung terkait dengan DPR RI dan RU Cipta Kerja karena memang ketika kita singgung dalam hal bidang pendidikan itu terkait dengan dosennya itu dikaitkan atau terkait dengan tenaga kerja yang dikaitkan dalam RU kaitannya dalam hal bidang pendidikan. Mungkin selanjutnya akan kita lanjut di sesi diskusi. Lanjut Mbak Nisa. Apa namanya? Beraudiensi bersama Kementerian Pendidikan ya. Kita sudah beraudiensi dan menyuarakan aspirasi mahasiswa. Tadi lempar dari Kemendikbud pergi ke PTN yang masing-masing, dari PTN tidak hanya keputusan bisa jadi apa ya? Mungkin bisa menjadi membuka bahwasannya saat ini kita sedang tidak baik-baik saja dalam hal pendidikan. Nah, ini instruksi terkait dengan penjualan UKT yang saat ini dikembalikan ke kampusnya masing-masing, namun masih belum terlaksana di seluruh kampus. Kemudian secara tegas himbauan. Nah, himbauan ini tidak diberlakukan secara tegas sebenarnya. Bagaimana untuk melaksanakan atau untuk uh, menggratiskan kuota lain internet itu sendiri. Lanjut, Mbak. Gangguan teknis ya, Mbak Nisa ya. Poinnya. Jadi cara masalah tentunya ini efek apalagi uh,
dengan kaitannya dengan apa? Dengan sistem pembelajaran. Kemudian pemenuhan hak-hak mahasiswa yang seharusnya didapatkan. Permasalahan yang sampai ketegasan dari pemerintah nih harusnya melaksanakan seperti ini atau seperti itu. Karena kita tidak melihat ketegasan yang sangat jelas. Artinya belum ada satu peraturan yang memang mengkaitkan untuk pelaksanaan atau menjadi solusi yang konkret terhadap dunia pendidikan. Itu mungkin yang akan saya pada saat ini. Seperti itu, Mbak Nisa. Kak Refor? Iya, Mbak. Oh, share screen saya masih terlihat nggak? Tadi rejoin. Lanjut, saya tutup tadi. Oh ya. Berarti tadi sempat dikatakan bahwa COVID-19 ini menimbulkan berbagai dampak begitu ya. Khususnya yang kita bahas sekarang yaitu yang terjadi di pendidikan tinggi. Nah, menyambung dari diskusi yang sebelumnya, menurut perhitungan matematika bahwa Indonesia akan mengalami puncak COVID-19 ini di bulan Juni ini, dan mungkin kurvanya setelah itu akan, dan zero case-nya mungkin akan terjadi di April. Nah, untuk kegiatan pendidikan sendiri, apakah menurut Kak Trevor sudah bisa berjalan normal seperti biasa, khususnya untuk pendidikan tinggi, gitu? Silakan, Kak. Bisa diulangi? Oh ya, sudah jelas, Kak? Ya sudah. Suara Bisa saya? diulangi, Mbak? Oh iya, jelas suara saya, Kak. Masuk nggak? Jelas, jelas, jelas. Oh ya, ya. Jadi tadi telah kita diskusikan bersama bahwa puncak COVID-19 ini mungkin akan terjadi bulan Juni, dan setelah itu kurvanya akan mulai melandai, yang artinya kasus COVID-19 ini akan mulai berkurang begitu di Indonesia. Nah, semester baru akan dimulai pada bulan Agustus biasanya. Nah, menurut Kak Refor, apakah kegiatan pendidikan ini, khususnya di pendidikan tinggi, apakah sudah bisa berjalan normal seperti biasanya? Gitu, Kak. Ya, kalau kita mengacu tadi mungkin saya tidak melihat bagaimana sistem permodelan matematika yang memang sudah diprediksi itu di bulan Juni kurvanya akan melandai ya. Tentunya itu menjadi sama-sama doa kita bersama ya, karena memang kalau kita memang bisa bulan Juni itu tentunya sangat baik sekali, merupakan kabar baik. Namun ya dari peraturan pendidikan saat ini kita masih berpacu pada tanggal 9 pada bulan Desember. Karena memang belum ada prediksi yang sangat konkret terkait dengan hilangnya COVID-19 itu dalam Indonesia, di dalam negara kita, terutama di pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah seperti itu. Dan ketika eh, apa namanya ketika kita bisa melaksanakan, mungkin kita prediksi di bulan Juni lah misalkan, di bulan Juni. Dan di bulan Juli Agustus itu biasanya sudah mulai daftar ulang dan sebagainya gitu kan, Mbak. Namun ketika kita baru mendapatkan musibah yang sangat besar, itu tentunya ada penyesuaian anggaran pendidikan. Nah, ketika normalisasi pendidikan yang sebenarnya harus berjalan di bulan Agustus tentunya belum berjalan dengan maksimal. Karena apa? Karena kita perlu lagi untuk normalisasi anggaran dana. Nah, itu yang sebenarnya menjadi PR yang sangat serius. Karena apa? Karena banyak sekali anggaran dana kita yang memang sudah disalurkan terhadap COVID-19. Tentunya ini menjadi tugas bagaimana penyusunan anggaran dana yang mungkin akan untuk menyokong perkuliahan secara langsung yang akan dilaksanakan di bulan Juli dan Agustus. Namun secara kita lihat dalam hal ranah pendidikan ya, apalagi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memang sampai detik ini belum berani untuk memutuskan kapan prediksi corona ini akan berakhir. Karena apa? Karena malah justru timbul justru timbul new normal dan lain sebagainya. Dan itu new normal pun masih belum
diatur dengan jelas bagaimana untuk di bidang pendidikannya. Apakah sekolah bisa menjamin bahwasanya dalam satu lingkup kelas itu tidak ada yang terdampak atau penyakit COVID-19. Sedangkan kita ketahui uji swab itu bayarnya 600.000 loh, itu sangat mahal sekali. Dan itu tidak bisa dilaksanakan untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Karena apa? Karena dampak perekonomian pun sendiri terkena dari COVID-19 ini. Dan apalagi orang-orang menengah ke bawah yang mungkin eh, tidak bisa melaksanakan uji swab. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanggungjawaban ketika kita menyepakati dengan adanya new normal. Namun apa pertanggung jawab yang lebih dari pemerintah? Apakah pemerintah bisa menjamin atau tidak? Nah, itu mungkin akan menjadi pertanyaan yang sangat serius. Oh ya, gitu Kak. Jadi perlu kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah begitu. Nah, kolaborasi seperti apa yang Anda harapkan dari pemerintah khususnya Kemendikbud bersama dengan masyarakat? Baik. Ya, ya saya ulang lagi pertanyaannya ya Kak. Bentuk kolaborasi seperti apa yang Anda harapkan dari pemerintah khususnya Kemendikbud agar bersama kita masyarakat agar bisa segera memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini? Yang mungkin sudah saya singgung tadi Mbak ya di materi terkait dengan solusi yang ditawarkan bahwasannya harus ada sinergisitas antara pemerintah dan mahasiswa. Nah, harusnya mahasiswa itu uh, peka terhadap kejadian yang sedang terlaksana hari ini. Nah, organisasi-organisasi penggerak seperti organisasi sosial itu harus dilaksanakan secara masif di seluruh daerah. Karena apa? Karena saat ini kita membutuhkan dana-dana yang mungkin bisa membantu dari kemudian dalam segi kesehatan. Dalam segi kesehatan apa? Edukasi terhadap terhadap masyarakat. Edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya dari COVID-19 itu sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa membantu dalam hal bilang penggalangan dana dan itu untuk orang-orang yang memang terdampak atau secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita ketahui nih di setiap kampus tentunya pekerjaan orang tuanya ada yang pedagang, petani dan itu kan menjadi eh, terkena dampak yang sangat serius. Nah, itu bisa kita kita apa ya kita penggalangan dana tadi kita alihkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu menjadi eh, cara kita dalam membantu. Yang pertama itu adalah mengedukasikan kepada masyarakat akan bahaya terkait dengan COVID-19. Kemudian yang kedua itu organisasi penggerak melalui sumbangan-sumbangan dana yang kita alokasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Oke, ada dua pertanyaan dari Pak. Yang pertama dari Syahri. Sebelumnya izin bertanya, bagaimana tindakan atau sikap kami bagi mahasiswa baru dalam menghadapi pembelajaran online, sedangkan saya sendiri terkendala mengenai internet dan komunikasi karena berada di pedesaan. Dan bagaimana nasib kami dalam mengenal dunia perkuliahan karena serba online seperti kuliah online dan PKKMB online. Begitu, ini dari sepertinya Kak. Ya, dari mahasiswa baru Mbak ya. Iya, Sangat disayangkan sekali ya tidak bisa merasakan indahnya PKKMB gitu. PKK mungkin. Ya adik, eh, yang mana pertanyaan ini? Siapa namanya Mbak? Tadi yang nanya? Syahril. Syahril ya. Oh ya ini Syahril. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya Kak, nih bagaimana tindakan dan sikap kami Kak bagi mahasiswa baru dalam menghadapi pembelajaran online sedangkan saya sendiri terkendala mengenai internet. Oke, internet adalah kendala seluruh mahasiswa saat ini. Ya, internet dan komunikasi adalah kendala dari seluruh mahasiswa saat ini. Kemudian di pedesaan ya tentu saat ini mungkin di setiap eh, kampus itu tidak stay semua ya di sekitaran kampus. Justru kawan-kawan kita lebih memilih untuk kembali ke desanya karena mungkin desa dianggap aman dari COVID-19 ya. Kemudian dunia perkuliahan karena sebab online. Oke, mungkin inilah tantangan kita Sahril. Tantangan kita yang saat ini kita rasakan. Karena apa? Karena ya ketika kita memaksa secara offline itu tidak mungkin juga. Karena PKKMB ini ribuan mahasiswa ya. Ada Iya, ribuan mahasiswa yang terhimpun dalam satu ruangan dan tentunya itu menyalahi aturan protokol kesehatan. Nah, ini mungkin saya lebih ke caranya ya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Oke.
Pertama harus ada adaptasi, Sahril. Adaptasi dengan keadaan yang terjadi hari ini. Bahwasannya memang keadaan ini tidak sama-sama tidak kita inginkan. Dan ini mungkin sangat apa ya, sangat berdampak buruk sebenarnya. Bukan sangat berdampak buruk ya, tapi memang berdampak buruk terhadap mahasiswa baru. Karena apa? Mereka baru-baru mengenal dunia perkuliahan eh, sudah mendapat cobaan yang seperti ini gitu kan. Harusnya ya itu tadi kita bisa beradaptasi. Adaptasi yang memang ya walaupun itu sulit tapi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Karena saat ini seluruh yang Pak oleh COVID-19 ini. Bagaimana kita dalam menghadapi pembelajaran online? Oke, itu hal mungkin ya. Dari daerah itu mungkin itu keluar dari daerah yang memang bisa dianggap terjamah oleh sinyal untuk mengikuti pembelajaran tersebut gitu loh. Artinya apa? Ada PR besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, itu tadi belum adanya memang seluruh daerah itu terjamai oleh fasilitas layanan internet yang masif. Dan ini menjadi PR yang tetap kita suarakan, tetap kita harus suarakan karena tidak mungkin pembelajaran terhenti, sedangkan pendidikan itu harus pastinya, Saril. Ya, Kak. Jadi harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Cek. Oke, sudah Syahril sudah dijawab pertanyaannya Nitya. Tadi sama seperti tadi saya akan menambahkan apa seharusnya kita lakukan sebagai individu untuk bersama-sama menghentikan COVID ini. Apa langkah penting khususnya bagi kita tiap individu untuk benar-benar menghentikan laju COVID ini? Saya masih untuk benar-benar apa Pak tadi terputus? Untuk benar-benar menghentikan laju dari perkembangan COVID-19 ini. Baik, kan kita sudah mulai, kita harus mentaati peraturan tersebut. Ini PR besar ya Bang. Masih banyak sekali yang belum patuh akan protokol. Saya lihat keras kepala ketika pemerintah sudah instruksi bahwasannya kita harus PSBB, kita harus menjaga jarak, kita harus berkelakuan kehidupan bersih. Nah, itulah taatilah hal bisa menghentikan laju COVID-19. Sembari kita mengedukasi, sembari kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang memang bisa menyokong bagaimana perekonomian masyarakat. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Berarti kita khususnya sebagai mahasiswa seharusnya mengambil sikap untuk selalu mengedukasi masyarakat sekitar, khususnya tentang COVID-19 ini, bahaya COVID-19, tentang bagaimana protokol kesehatan selama COVID-19. Tentunya diharapkan kita sebagai mahasiswa bisa lebih mengedukasi lingkungan sekitar tentang COVID-19 sehingga bisa mendukung pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Begitu ya, Kak. Iya, Mbak. Terima kasih buat Saudari Anissa yang telah menjadi
Dan terima kasih buat para pembicara, Mas Joshua, Yonatan Hamonangan, dan Mas Trevor yang telah memberikan kita pembelajaran ilmu-ilmu materi yang sangat luar biasa. Yang saya tangkap tadi tuh kayak pertama dari Joshua, Yonatan Hamonangan, dia menciptakan sebuah rumus dengan satu grup teman-temannya untuk menganalisis tentang COVID-19 ini, terus kan puncak dari wabah COVID-19 ini terjadi itu terutama bukan ilmu-ilmu gitu dan pendapat Trevor gitu, tanggapan beliau ikan ini tuh dilaksanakan secara maksimal di tengah pandemi itu. Gimana sih cara kita mahasiswa memaksimalkan perkuliahan di tengah pandemi ini? Apa saja sih kekurangan-kekurangan dalam kegiatan baik di tingkat perguruan tinggi negeri maupun di tingkat sekolah. Dan semoga ilmu-ilmu yang beliau berikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat bagi lingkungan gitu. Jadi meninggalkan talk show pada hari ini, kita bukan hanya sekedar mendapat omong kosong belaka gitu, tapi kita mendapat ilmu yang bermanfaat gitu, yang bisa kita bagikan, kita jelaskan kepada orang-orang sekitar gitu. Seperti gimana sih pemodelan ini, pemodelan yang tadi diberikan ke Yosua gitu, bisa kita jelaskan ke keluarga-keluarga kita, bahkan masyarakat sekitar gitu. Terus bagaimana sih cara untuk penyebaran ini dan gitu untuk mengingatkan satu sama lain gitu, untuk semangat banyak sekali kendala yang kita alami sebagai mahasiswa maupun sebagai pelajar dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran yang tentang kuota yang menghabiskan banyak kuota. Tapi semoga yang biasa gitu di tengah pandemi ini dalam menghadapi itu semua gitu. Semoga kita ambil hikmahnya saja di tengah pandemi ini dan kita berdoa dan tetap kita harus semangat untuk melakukan pola hidup sehat di rumah dimanapun berada, maupun itu new normal maupun itu masih PSBB, tapi kita harus tetap untuk diri orang lain juga untuk selalu melaksanakan pola hidup sehat seperti itu. Faris, mohon maaf teman-teman tadi saya terkendala sinyal. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Nisa. Ya. Memoderatori dalam talk show kali ini. Masih ada yang mau disampaikan, Mbak? Mungkin sudah tadi konklusinya sudah sama seperti yang akan saya sampaikan. Ya, intinya kita harus tetap, meskipun keadaan akan kembali normal, kita harus tetap menjaga diri sendiri, tetap memenuhi protokol kesehatan begitu, dan tetap mematuhi peraturan pemerintah yang ada. Cukup dari saya dan terima kasih kepada dua pembicara kita pada pagi hari ini, Kak Trevor dan Kak Yosua yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin sudah tidak. Baik, terima kasih dari saya. Saya sebagai moderator, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Anissa yang telah memimpin talk show kita kali ini, dan terima kasih untuk
dua pembicara hebat kita, Kak Yosua dan Kak Refor, yang telah memberi banyak sekali ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk kegiatan selanjutnya, saya ada sedikit dengan cara pertanyaan ini harus dijawab 5 menit dan secepat-cepatnya dengan cepat dan tepat gitu. Pertanyaan ini bisa dijawab lewat kolom komentar di Google Meet. Akan saya bacakan pertanyaannya. Cuma satu pertanyaan kok. Model apa yang digunakan Kak Yosua dan kawan-kawan dalam memprediksi kapan berakhirnya COVID-19? Dan jelaskan secara singkat dan terperinci. Saya akan beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang jawabannya tepat dan tercepat, akan kami berikan door prize dari panitia, seperti itu. Sekarang jam 11.44 sampai jam 11.49. Kami tunggu jawaban dari teman-teman. Soalnya itu, model apa yang digunakan Kak Yosua dan kawan-kawan dalam memprediksi kapan berakhirnya COVID-19 dan jelaskan secara singkat dan terperinci model tersebut. Teman-teman pertanyaan di kolom komentar, saya akan membacakan info dari kelanjutan talk show kita pada kali ini, yaitu yang tidak keluar grup terlebih dahulu karena bakal ada info-info lainnya. Yang kedua, pembagian sertifikat akan dibagikan di grup WhatsApp melalui Google Drive. Untuk sertifikat akan langsung ada namanya, dan jika ada kesalahan nama, mohon langsung untuk hubungi admin pendaftaran yang sudah ada di broadcast. Yang keempat, akan ada door prize, yakni pulsa untuk 2 orang terbaik dan terberuntung berdasarkan hasil diskusi dari panitia. Yang keenam, pembagian sertifikat akan dibagikan maksimal H+3 setelah acara talk show ini berlangsung. Dan yang terakhir, pengumuman dan pembagian door prize akan bersamaan dengan pembagian elektronik sertifikat. Oke teman-teman, masih ada waktu sisa sekitar 3 menit lagi untuk menjawab pertanyaan. Jadi saya harap teman-teman yang sudah memberikan data harus dan jelas terutama. Dan yang telah diingatkan oleh dua pembicara kita, teman-teman harus disiplin dalam pola hidup sehat, disiplin dalam menjalankan aturan-aturan pemerintah, karena itu untuk kita semua gitu. Jadi kita harus mulai dari sekarang, mulai dari saat ini juga kita harus menggalakkan, mendisiplinkan untuk pola hidup sehat, seperti mencuci tangan, terus memakai masker jika keluar, seperti itu. Sudah berpergian untuk mengganti pakaian segera mungkin untuk mencucinya. Dan untuk pembelajaran kita sebagai mahasiswa, kita pun juga tidak boleh kendor, walaupun banyak sekali kekurangan atau hambatan yang kita alami dalam pembelajaran daring ini, maupun hambatan kuota atau dengan internet. Tapi lagi, karena saya pun juga sama mahasiswa sama seperti kalian, saya pun juga kesah sama kalian. Tapi jangan semua ini menjadi hal, karena banyak sekali mungkin
di bagian pelosok sana lebih gitu dibandingkan kita gitu. Jadi walaupun banyak hambatan dalam perkuliahan daring ini, tapi kita harus rajin dalam belajar. Walaupun biasanya dosen kita tuh hanya memberikan materi saja gitu, penjelasannya kurang gitu. Tapi ayolah coba kita bertanya kepada beliau gitu, apabila pembelajarannya masih berkurang. Ataupun kita mencari di situs-situs internet, masih ada media-media lainnya yang bisa kita manfaatkan. Seperti itu. Teman-teman pun sudah dengan kegiatan-kegiatan yang hanya di rumah saja. Mungkin teman-teman juga bisa mengisi kekosongan, misalnya tidak dalam perkuliahan, mengisi kekosongan dengan hobi-hobi kita, misalnya membaca buku gitu, terus misalnya menulis kayak gitu, atau yang sekarang tuh lagi hebohnya cover gitu, atau mungkin yang sering bikin TikTok, tapi siapa tuh bisa bikin TikTok yang mengedukasi buat kita semua gitu, memberikan tips-tips saat di rumah aja gitu, gimana sih caranya nggak bosan, gimana biar pembelajaran atau perkuliahan itu bisa nyaman, seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua karena waktunya sudah habis, dan jawaban itu akan kami tampung, dan seperti tadi yang saya umumkan, akan ada 2 pemenang, itu 2 orang terbaik dan terberuntung akan mendapatkan door prize dari panitia berupa pulsa, seperti itu. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya sangat berterima kasih banget untuk para tamu undangan yang sudah datang, yang sudah hadir, yang sudah menyisihkan waktunya untuk berikut serta dalam kegiatan talk show dari IKA Himatika tersebut. Untuk para pembicara yang hebat, serta yang sudah sangat antusias mengikuti acara-acara kami, dan terima kasih juga untuk segenap para panitia yang sudah bekerja keras di belakang layar untuk melancarkan, mensukseskan keberlangsungan acara pada hari ini. Saya Ahmad Faris Alfiansyah sebagai MC undur diri. Kami segenap panitia dan kru yang bertugas mohon maaf sebesarnya apabila banyak kekurangan dalam penyambutan, dalam mengadakan acara ini, maupun dari pihak peserta, tamu undangan, maupun pembicara. Kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.